Hari ulang tahun pernikahan ke-10. Istriku di pesta. Ngobrol pakai bahasa asing sama sahabat cowoknya. Dia nggak tahu, aku kuasai 8 bahasa. Lebih nggak tahu lagi, suami yang udah 10 tahun dianggap nggak berguna adalah konglomerat tersembunyi terbesar di Asia Pasifik. Wan. Kenapa dulu kamu nikah sama orang nggak berguna ini? Pelankan suara dikit, suamiku masih di samping. Takut apaan? Lagian dia sih nggak bakal ngerti. Yang kita omongin. Ling Wan, kalau gitu kita cerai aja. Kok kamu bisa bahasa Spanyol? Lu Chen, hari ini adalah hari ulang tahun. Pernikahan kalian yang ke-10, yang diundang ayahmu, semuanya orang penting. Kamu pakai jas diskon, sengaja bikin aku malu, ya? Iya tuh, kakak Ipa, bukan aku mau ngomong. Kakakku ikut kamu, bener-bener sial setengah mati. Karena kamu, bikin keluarga lain kami, nggak bisa angkat muka di depan kerabat dan teman. Pekerjaanku nggak mencuri, nggak merampok. Kerja keras, aku nggak merasa malu. Penerjemah bahasa Inggris kayak kamu, kerja bertahun-tahun, malah nggak dapet jabatan manajer menengah. Tante. Ciao. Pada ngomongin apa? Waner, kamu cantik banget hari ini. Rok ini cocok banget sama gaya kamu. Xingyu, kamu datang? Bro lu, bukan aku sebagai teman mau ngomong, perusahaan penerjemahan kecil kamu itu, sebulan bisa dapat berapa? Coba pilih aku. Baru-baru ini aku ikut proyek investasi. Asal putar tangan dikit, bisa untung jutaan, nggak usah repot. Pak Gu, istriku sendiri aku bisa jagain bisnis besar kamu. Belum tentu juga bersih. Mau jagain pakai apa? Xingyu bener, kamu emang nggak punya ambisi. Lumpur nggak bisa nempel di tembok. Kalau kamu punya 1/1000 kemampuan Xingyu, pasti ibuku nggak akan semarah ini hari ini. Waner, Jangan ngomong gitu sama Bang Lu. Dia emang kemampuannya terbatas, pandangannya juga sempit, nggak perlu marah-marah. Udah, lihat aja dia udah bikin kesel. Duduk dulu aja. Kak, gimana rencana itu jalannya? Dia nggak tahu kan? Kak, bagaimana rencana itu? Soal nguras harta dia nggak sadar kan? Tenang aja. Si bodoh itu nggak nyadar uang di rekening, udah hampir semuanya aku pindahin. Memang kakak jago. Nanti kalau duit ini udah di tangan, kamu bisa ikut Kak Xingyu. Hidup enak. Sayang, kenapa nggak makan? perut lagi nggak enak? Sayang, minum sarang burung dulu buat badan. Hari ini emang ibu aku lagi bad mood. Omongannya kasar, kamu jangan diambil hati. Aku nggak lapar. Kamu aja yang makan. Tadi kamu sama Gu Xingyu, ngobrolnya seru banget. Cuma teman aja, kan? Xingyu banyak pengalaman, aku cuma tanya-tanya soal investasi. Enak, nggak? Iya, enak kok. Yang penting jangan sampai Lu Chen tahu, aku udah menggadaikan rumah pernikahan kita ini, uang cairnya bisa ditransfer ke Xingyu. Rasa sarang burung ini, aneh. Ada yang berubah. Ngawur banget omongannya. Ini sarang burung mahal, 1000 ribu per ons, sarang burung premium. Kamu yang belum pernah makan enak, jangan sok-sok komentar kak. Buang aja dia, babi gunung gak doyan makanan halus, kita kesana aja. Bos Joe udah nungguin kita. Tolong selidikin seseorang. Gu Xingyu, Kai info orang namanya Gu Xingyu. Mas, aku dengar dari jauh-jauh di pusat kota baru buka kelas yoga premium, efeknya bagus banget buat kesehatan badan. badan nggak enak. Daftar aja, kesehatan yang paling penting. Tapi, biaya kelas yoga itu lumayan mahal. Aku udah tanya. Satu periode kursus premium 28.000. Harga 40.000. Bulan lalu aku baru transfer 30.000 ke kamu. Cepat banget habisnya. Mas, kamu nggak suka aku boros ya? Kalau kamu nggak rela sama puluhan ribu ini, nggak usah aja. Jangan gitu dong, aku nggak bilang nggak kasih. Nomor rekening masih yang dulu kan? Iya, masih kartu itu. Mas, kamu baik banget sama aku. Makasih mas. Aku tidur dulu ya. Besok harus bangun pagi buat rebut kuota. Si Tukuan. Li Xun, penyelidikannya gimana? Bos lu, semuanya udah jelas. Gu Xingyu itu. Penipu banget. Lagi pula, dia punya utang besar jutaan. Lin Wan, seleramu unik juga ya? Bos lu, dia lagi kerja sama Lin Wan, perlahan-lahan menguras habis harta atas nama bapak. Lanjutkan, Gu Xingyu baru-baru ini lagi cari investasi 8 juta. Sebenarnya dia lagi cairin aset terakhir. Wah, Bapak juta, dia nggak bakal punya kesempatan. Besok kirim semua dokumen ke kantorku. Li Xun, hal yang kamu selidiki, gimana hasilnya? Bos lu, ini semua rekaman CCTV yang bapak minta, dan mutasi rekening bank, setiap pertemuan rahasia Lin Wan dan Gu Xingyu, semuanya ada di sini. Dokumen apa yang dia tanda tangani?
Ini kontrak pinjaman bunga tinggi, dengan jaminan properti atas nama Bapak Lin Wan. Dia palsukan tanda tangan asli Bapak. Bahkan tanda tanganku aja dia bisa palsukan. 2 tahun ini, dia memang makin pintar main tipu. Bukan cuma itu, bos. Lin Wan gak cuma palsuin utang, dia juga diam-diam ngambil. Tabungan bersama kalian berdua, dia ambilnya 15 kali. Total dia curi 400 ribu. 400 ribu. Dia emang berani banget sih. Bos lu, tinggal bos bilang satu kata aja. Gue langsung suruh tim hukum turun tangan. Kirim mereka masuk bui. Nggak usah kayak kucing sama tikus. Kalau langsung habisin, nggak seru. Bos lu, selanjutnya kita gimana? Oh iya, ayah mertuaku yang baik hati. Perusahaan material Lin Jianguo, gimana penyelidikannya? Bos lu, kita udah nemu perusahaan material Lin Jianguo. Setelah nerima bahan baku dari Zhongyuan Building Materials, mereka olah lagi bahan itu. Produk mereka sering ngurangin mutu, kekuatan besi beton, bahkan nggak sampai sepertiga standar nasional. Li Xun, Zhongyuan Building Materials, berapa nilai pasar saat ini? Bos lu, Zhongyuan Building Materials, kira-kira nilainya 200 juta, dia pemasok terbesar Lin Jianguo. Coba akuisisi penuh Zhongyuan Building Materials, gue urus sekarang. Pak, aku nggak punya menantu sengak kayak kamu. Pak, makan dulu aja. Ada urusan nanti abis makan omongin. Makan. Kamu cuma tahu makan doang. Coba lihat menantu orang lain, bisa di dunia bisnis. Bantu mertua laki-laki bagi kerjaan kamu. Perusahaan ayahmu baru-baru ini rugi? Kamu masih punya muka buat makan? Hati nuranimu dimakan anjing? Aku ingat, bos perusahaan penerjemah kamu itu bukannya cukup kaya. Besok kamu pergi minta dia pinjemin aku 100 juta buat modal putaran. Iya pada juta. Itu nggak realistis. Itu urusan kamu sendiri. Bahkan kalau kamu harus sujud sampai berdarah, kamu juga harus bawa duit itu buat aku. Warner, kamu juga merasa aku harus minta pinjam sama bosku? Suami, papa aku sekarang perusahaan lagi susah banget. Kamu kan bagian dari keluarga Lin, wajar dong kalau harus berkorban sedikit. Papa. Dengar-dengar supplier terbesar perusahaan papa adalah Zhongyuan Bahan Bangunan. Kamu jangan banyak urus. Udah, pergi pinjam uang aja. Aku cuma peduli sama bisnis papa. Cukup, jangan sok-sokan sinis gitu. Kalau udah kenyang, pergi cuci piring di dapur. Lihat muka kamu aja bikin aku ilfil. Iya dong, masih nggak pergi. Suami, jangan marah sama papa. Akhir-akhir ini perusahaannya lagi banyak tekanan, makanya dia ngelampiaskan ke kamu. Aku nggak marah. Kamu mau keluar? Telepon dari Lin Zhao, dia ada jamuan malam, suruh aku cepet datang. 11:11. Bye. Hati-hati. Hei Sigu, kalau hari ini nggak lunasin sisa pembayaran, kami beberapa orang bakal kita hancurin tempat dan samurahan lo ini. Mas-mas semua, tolong kasih tenggang 2 hari lagi. Jangan banyak omong. Hari ini kalau nggak kasih duit, tempat kerja lo ini bakal hilang. Jangan hancurin. Aku pinjam uang sekarang. Berhenti, uang udah aku bawa. Ambil uangnya, pergi cepet. Setelah ini jangan ganggu Xingyu lagi. Lo beruntung. Ayo bro, pergi. Antung lo datang, nanti kalau aku dapat investasi, aku balikin 10 kali lipat. Xingyu, asal tempat kerja bisa uang segini mah apa? Li Xun, gedung kantor tempat Gu Xingyu itu beli hari ini juga. Mobil yang barusan lewat. Di dalamnya kok kayak suami aku ya? Kakak Ipa datang. Kok pakaiannya nggak bagusan sih? Malam ini yang hadir semuanya orang berstatus. Cepet duduk aja, jangan sembarangan ngomong. Halo, Pak Zhao, apa Anda salah? Suami aku cuma penerjemah, bukan Pak Lu yang Bapak maksud. Iya, itu Pak Zhao, kakak iparku, cuma penerjemah di perusahaan kecil. Pasti Bapak salah lihat. Mana bisa dia dibandingin sama Bapak? Jadi penerjemah sih. Lumayan, nggak mati kelaparan. Betul kata Bos Zhao, dia emang gak punya ambisi, seumur hidup cuma dapat gaji mati kayak gitu. Dengar-dengar Bos Zhao akhir-akhir ini lagi pegang proyek gede, cerita dong biar kami ikut seneng. Bukan saya sombong. Saya lagi nanganin. Proyek gede, earn miliar. Untungnya minimal 3 kali lipat. Bos Zhao, keren banget Kak Ipar. Lo jadi penerjemah 8 turunan pun gak bakal lihat duit sebanyak itu kan? Investasi 2 miliar.
Bos Zhao, jorok banget. Penerjemah kampret. Kayak lu ngerti apa? Uang yang jatuh dari selakuku saya, cukup buat lo orang kelas bawah cari seumur hidup. Bos Jauh, tenang aja, jangan samain dia. Ngomong-ngomong Bos Jauh, saya punya teman yang punya sanggar tari, lagi cari investor buat ekspansi, kira-kira Bapak bisa pertimbangin nggak? Sanggar tari, bisa aja dipertimbangin. Cuma, denger-dengar bapak kamu, perusahaan bahan bangunan Lin Jiangguo, lagi ngincar proyek gede, saya juga punya banyak koneksi di jalur atas. Kalau ada kesempatan bagus gini ke depannya, kita dua belah harus saling jaga, biar jadi dasar buat jalinan ke depannya. Bos Jauh, nggak usah sungkan, Bapak aja mau nyebut bisnis kecil Bapak saya, sini saya tos dulu. Iya dong. Bos Jauh kan bos besar di Mingjue Capital, kakak sepupuku. Mulai sekarang minta tolong Bapak jagain ya. Biasa aja. Kita kan teman. Bos Jauh beneran rendah hati dan sukses. Nah, soal ekspansi sanggar tari teman saya itu, cari investasi gimana Bapak? Kalau itu teman kamu, saya pulang nanti siap-siap, tinggal jalani prosedur aja. Makasih banget Bos Jauh, udah tahu. Bapak emang bos yang berwawasan luas. Kak sepupu, lihat tuh Bos Jauh. Lihat suami lo, bahkan ngomong satu kalimat aja nggak bisa. Bener-bener nyebelin. Kalian lagi ngomongin investasi miliaran, bisnis gede, aku cuma penerjemah. Emang nggak bisa nimbrung, lebih baik diem dengerin aja. Ayo. Udah nggak siang lagi, aku antar kalian ke basement. Lihat mobil baruku. Hajal, mobil ini keren banget sih. Biasa aja. Ya, cuma buat main-main aja. Bentar, ini motor listrik siapa? Parkir di samping mobil baru aku. Kalau sampai barat cat mobilnya. Jual motor jelek ini aja nggak nutupin. Itu moto aku. Oh, ternyata kendaraan kamu ya? Pindahin motor ini, kelihatan ganggu banget. Kamu ngapain sih? Maaf ya bro, satpam aku ini emang keras kepala. Cuma sepeda motor listrik doang. Nanti aku beliin kamu yang baru. Lucien, cepetan dong. Angkat motor jelek kamu itu. Jangan bikin malu di sini. Bisa nggak? Padahal kan dia yang bikin satpam seenaknya mindahin motor duluan. Malah nuduh aku bikin malu. Disuruh mindahin motor ke samping aja kenapa? Kamu harus bikin kita semua. Jadi serba salah semua Kak Ipar. Diem aja deh. Masih ngerasa nggak cukup malu? Cepet pulang aja. Jangan di sini ganggu Pak Zhao. Li Xun, soal kemarin itu udah selesai gimana? Bos lu, kemarin gedung komersial resmi jadi milik lu grup. Xingyu sekarang jadi penyewa kamu. Biayanya 400 juta. Iya bos lu. Nas, apa? Biaya 400 juta? Nggak apa-apa, cuma perusahaan rugi 400 juta. Nanti mungkin ada pemotongan gaji atau gitu. Terus Gu Xingyu, urusan di sana gimana? Semua terkendali. Orang kita barusan dapat rekaman telepon Gu Xingyu sama partnernya, bos lu, mau dengerin sekarang? Putar. Lin Wan, perempuan bodoh itu, uang suaminya, semua udah dikasih ke aku. Kalau cowok itu tahu, kita udah nguras habis modalnya, nggak bakal dia lapor polisi kan? Soalnya kan itu uang tunai 400 ribu sama satu rumah tua. Pi apaan? Tanda tangannya Lin Wan yang palsuin, rumahnya juga diam-diam digadaikan sama Lin Wan. Soal suaminya itu, malah nggak berguna. Bos lu Lin Wan malah kong kali kong sama orang luar, mau ngerjain aset bos. Perlu kita kirim orang duluan buat cegah Gu Xingyu. Nggak usah, biarin aja dia lanjutin mimpinya. Karena mereka suka main-main. Ya aku temenin sampai habis. Siap. Terus soal pernikahan bos sama Lin Wan, gimana selanjutnya? Beritahu bagian hukum, segera bikin draft surat cerai. Soal pembagian harta, tulis sesuai aset permukaan aku aja, hubungan pernikahan ini. Nggak mau aku lanjutin lagi. Baik, bos. Aku urus sekarang. Lagi pula soal identitas asli bos. Yang udah bertahun-tahun disembunyiin, beritahu bagian humas, adakan konferensi pers, buat tampilkan pengendali sebenarnya grup lu, secepat mungkin. Bos lu, bos akhirnya mutusin nggak sembunyiin identitas lagi, mau resmi tampil ambil alih grup. Udah waktunya juga, aku mau lihat aja, pas mereka tahu siapa yang mereka sakiti, apa mereka masih bisa sombong kayak sekarang. Siap bos bu. Aku siapkan tempat kompos dan medianya. Sepuluh tahun, mimpinya juga udah harus berakhir. Sayang, cuci tangan dulu makan. Mau dingin soalnya? Nggak usah repot, hari ini nggak makan? Kenapa? Kerjaan nggak lancar? Kamu kan penerjemah. Gaji mati cuma segitu. Kesel juga wajar. Sabar aja, nanti juga lewat. Pulang kok ngasih muka masam gitu? Kalau emang ngerasa nggak enak hati, ya jangan dipendam. Cerai aja. Kamu bilang apa? Cerai? Kamu gila ya? Ulang tahun pernikahan kita yang kedua, baru aja lewat. Kamu pakai hak apa minta cerai sama aku? Tanda tangannya udah aku bikin. Coba lihat perjanjiannya. Kalau nggak ada masalah, besok langsung ke KUA urus suratnya. Jangan buang waktu. Aku nggak mau lihat Lucien. Kamu jelasin dulu omonganmu. Kamu di luar, punya perempuan lain, dasar nggak punya hati. Aku udah ikut kamu selama 10 tahun. Sekarang kamu malah demi perempuan lain, mau ninggalin aku? Aku di luar punya orang atau enggak? Kamu paling tahu. 10 tahun ini, apa kamu beneran jadi pembantu untukku? Atau cuma nganggep aku ATM? Kamu ngomong apa sih?
Aku tiap hari ngatur keuangan rumah tangga, sampai baju bagus aja nggak rela beli. Coba lihat istri orang lain, mana ada yang nggak pakai perhiasan? Orang tuaku tiap datang, kamu kasih muka masam. Aku udah nahan berapa banyak sakit hati. Cukup. Aku nggak mau denger omong kosong kamu. Rumah buat kamu, mobil juga buat kamu, tabungan bersama atas nama kita. Bagi dua. Rumah dan mobil semuanya buat aku. Pasti kamu di luar udah punya teman, takut masalahnya gede kan? Kamu mau pakai rumah ini, buat ngusir aku? Aku bilang, enggak. Ling Wan, ini rasa iba terakhirku buat 2 tahun ini. Jangan nggak tahu diri. Aku mati pun gak mau cerai, kecuali kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Semua uangmu kasih ke aku, besok aku bakal ribut ke kantor penerjemahan kamu. Biar kamu di depan semua karyawan, gak bisa angkat muka. Wan, dulu kenapa mau nikah sama orang nggak guna ini? Perjanjiannya di sini, besok jam 9 pagi, di depan kantor catatan sipil. Terserah kamu mau datang atau enggak. Kamu... Ini bahasa apa? Kamu belajar dari mana? Hal-hal gak penting kayak gini? Nggak ngerti. Mau aku bantu ingetin. Malam pesta itu, sepupu cantikmu. Gimana Lin Jiao nanya ke kamu? Malam itu orang banyak banget. Mana aku ingat Lin Jiao ngomong apa? Jangan coba-coba ngorek omonganku. Kak, gimana rencana itu jalannya? Dia nggak tahu kan? Kamu... Kok kamu bisa bahasa Spanyol? Bukannya kamu cuma bisa bahasa Inggris? Kamu pura-pura bodoh selama ini? Aku nggak pernah bilang cuman bisa bahasa Inggris. Cuma kamu terlalu sombong. Nggak pernah mau kenal suamimu sendiri. Lu Chen, dengerin aku dulu. Bukan kayak yang kamu pikirin. Aku gadaikan rumah. Aku ambil uang tabungan. Semua buat bantu ayahku cari investor. Kamu tahu kan, aku demi kebaikan keluarga ini. Demi keluarga ini, sampai sekarang kamu masih bohongin aku. Kamu palsuin tanda tanganku, ini juga demi kebaikanku. Kamu diam-diam ambil uang tabungan. Transfer 400.000 ke Gu Xingyu. Ini juga buat cari investor. Kamu selidiki aku. Kamu diam-diam selidiki aku. Kamu langgar privasiku. Kamu sama Gu Xingyu, di depan studio dansa, dorong-dorongan. Kamu kasih duit tunai gede buat bayar utang dia. Kamu kirimin foto KTP sama tanda tanganku. Ke dia, siap-siap pindah tangan rumah lamaku. Apa semua ini perlu aku tunjukin buktinya? Mas, aku salah. Aku cuma lagi linglung. Kena tipu Gu Xingyu. Dia mulut manis, aku lagi kesurupan setan. Maafin aku sekali aja. Ya, sekali aja. Kita mulai lagi. Nanti aku nurut semua kata kamu. Besok jam 9 pagi, temui di kantor catatan sipil. Kalau kamu nggak datang, aku bakal bikin Gu Xingyu bangkrut sekarang juga. Bareng itu bukti palsu tanda tanganmu. Biar aku serahin ke polisi. Jangan nyesel nanti. Tanpa aku, siapa yang mau sama kamu? Nggak usah repot-repot. Lu Chen, 2 tahun jadi suami istri, beneran bakal berakhir gini aja. Sampai sekarang aku masih kayak mimpi. Akta cerai udah dipegang. Buat apa pura-pura lagi? Karena kita udah resmi cerai, aku nggak mau banyak ngomong lagi. Kamu pergi cuma bawa koper kecil, pasti nggak ada tempat tinggal kan? Mau pindah kemana? Urusanku nggak usah kamu pikirin. Urus aja dirimu sendiri. Meski cuma sehari jadi suami istri, tetap ada rasa, dulu demi muterin modal usaha keluarga, utang yang kupinjam pakai namamu, itu terjadi pas kita masih nikah. Kamu sebagai laki-laki, masa mau cabut aja tanpa tanggung jawab? Kamu masih mau aku lanjutin bayar utangmu? Apa maksudnya bayar utangmu? Itu pinjaman buat rumah tangga kita juga. Kamu harus bantu aku. Di perjanjian tertulis hitam di atas putih. Jelas banget, utang masing-masing tanggung sendiri. Uang yang kamu pinjam pakai tanda tangan palsu. Kamu urus sendiri sama Gu Xingyu. Aku nggak bakal kasih kamu sepeser pun. Loh kok tega banget sih? Kamu sama sekali nggak punya jiwa laki-laki. Pantes aja kamu jadi penerjemah miskin seumur hidup. Terserah kamu mau bilang apa. Dah. Orang miskin, naik mobil reot aja sombong banget. Nanti pas aku dapat investasi dari Pak bareng Xingyu sukses besar, pasti kamu nyesel dan bakal minta tolong sama aku. Lu Chen, dasar sampah nggak guna. Kamu berani cerain anak aku. Siapa yang kasih kamu nyali? Akta cerai ditandatangani Lin Wan dengan sukarela. Dia nggak bilang alasannya sama kamu. Kamu punya hak apa ngomongin cerai? Kamu balik ke sini sekarang, minta maaf di depan Wan Wan. Kalau nggak, aku bakal bikin kamu nggak bisa bertahan di seluruh Yangcheng. Lu, dasar nggak punya hati. Tunggu aja, gue sekarang langsung ke kantor lo. Gue bakal bikin lo hancur reputasi.
Lu, dasar nggak punya hati. Tunggu aja, gue sekarang langsung ke kantor lo. Aku bakal bikin kamu hancur nama baik. Bukan, mantan suami kakak. Gaji kamu yang cuma segitu, bahkan tasnya kakak sepupuku aja nggak mampu beli. Cepet pergi aja, jangan ganggu kakak sepupuku lagi. Kamu pura-pura mati? Aku bilang sama kamu, nggak ada ganti rugi sejuta. Ini belum selesai. Kalian udah cukup marah? Udah cukup, nikmatin aja hari-hari selanjutnya. Karena hari baik udah habis. Bukti perusahaan Lin Jiangguo, ngurangin kualitas bahan, serahin ke pihak berwenang. Selain itu, Zhongyuan Building Materials langsung hentiin pasokan ke Lin Jiangguo. Baik, Pak Lu, aku segera urus. Pak Zhao, kali ini makasih banget. Kalau nggak ada bantuan perkenalan Bapak, seumur hidupku, nggak bakal bisa masuk pintu Luheng Asset. Ini kan grup lu, anak perusahaannya. Modal triliunan yang legendaris. Ini kan grup lu, anak perusahaannya. Modal triliunan yang legendaris. Ku kecil ya. Kamu kan rekomendasi dari Lin Wan, berarti kamu teman aku, Zhao Kuo. Hubungan internal aku di Luheng Asset, bantu kamu dapat investasi beberapa ratus juta, itu cuma soal satu kalimat. Ke depan, saluran bahan bangunan keluarga Lin, kamu harus banyak bicara baik buat aku ya, tenang aja. Lin Wan sekarang patuh banget sama aku. Perusahaan bahan bangunan Lin Jiangguo. Ke depan, pasti kasih harga paling murah buat Bapak. Tapi Pak Zhao, pemalsuan, laporan keuangan dan proposal bisnis ini. Gimana kalau ketahuan? Takut apa? Ada aku yang endorse kamu. Konglomerat besar kayak gini, pentingin potensi perkembangan. Siapa yang punya waktu buat cek kertas jelek kamu? Lagian, begitu investasi cair, masalah keuangan kamu kan selesai. Nanti orangnya datang, lurusin punggung kamu. Jangan kayak orang nggak pernah lihat dunia, bikin malu aku. Baik, ada Bapak di sini, hatiku langsung tenang. Aku datang, Pak Zhao. Ini pasti eksekutif investasi itu. Ayo kita sambut cepat, siap-siap, tunjukkan gaya pengusaha kita. Ingat, kalau kita bisa masuk ke Luheng Asset, nanti kita di Jiangcheng, bisa seenaknya. Pak Gu Xingyu. Pak Zhao Kuo, saya perwakilan partai eksekutif dari grup Lu. Asisten khusus kantor, saya Li Sun. Maaf bikin kalian nunggu lama. Pak Li, lihat proposal ini. Studio kami meskipun nggak besar, sangat matang. Tenaga pengajarnya top di industri. Asal dana 8 juta nih masuk, yang jamin dalam setahun bisa untuk... Iya, Pak Li. Saya kenal banget sama si Gu, punya semangat dan sangat potensial. Saya Zhao Kuo bisa jamin. Terus terang, jumlah 8 juta buat Luheng, itu cuma setetes air di lautan. Anggap aja jadi teman. 8 juta terlalu sedikit. 20 juta. 8 juta terlalu sedikit. Luheng Asset. Nggak pernah ambil proyek kecil di bawah 10 juta. 20 juta. Pak Li, kamu nggak bercanda kan? Kamu beneran mau kasih kami investasi 20 juta? Hitam di atas putih. Kapan aja bisa buat kontak. Saya lihat kalian punya potensi. Berkembang di Jiangcheng. Pak Li emang dermawan banget, Gu. Kamu masih bengong ngapain? Cepat bilang terima kasih ke Pak Li. Sekarang kamu bakal sukses besar. Terima kasih, Pak Li. Saya Gu Xingyu. Seumur hidup nggak akan lupa kebaikanmu. Saya nggak akan mengecewakanmu. Saya akan siapkan rekening untuk terima dana. Pak Zhao, 20 juta loh. Kalau duit sudah cair, aku harus beli mobil sport. Pamer-pamer dikit. Biar orang-orang yang meremehkan aku, tutup mulut semua. Urusan ini nanti aja. Cepat kirim pesan ke Lin Wan dan yang lain. Bilang ke mereka, 20 juta udah dapat. Suruh mereka cari cara. Aset sisa keluarga lu yang dikit itu. Peras habis semuanya. Nggak kasih sisa 1 sen pun. Buat si sampah yang namanya Lu Chen itu. Kalian berdua jangan buru-buru rayain dulu. Investasi 20 juta ini jumlahnya nggak kecil. Perlu ada satu syarat kecil. Kalian harus tanda tangan perjanjian taruhan. Lagi, bos besar kita. Hari ini kebetulan lagi inspeksi di sebelah. Bos besar hari ini, kebetulan lagi inspeksi di sebelah. Nah, itu yang katanya grup lu yang legendaris. Bos besar di belakangnya. Wow, orangnya. Nggak heran bisa kuasai grup miliaran. Pak Li, bisa nggak kita ketemu bos besar? Cuma sekali, semenit aja. Duduk. Jadwal bos besar. Masa kalian bisa intip? Duduk. Jadwal bos besar. Masa kalian bisa intip? Iya. Terlalu lancang. Kelewat batas. Ini perjanjian taruhan. 20 juta bisa dikasih ke kalian, tapi waktunya 1 tahun. Untungnya harus 2 kali lipat. Kalau nggak bisa, kalian harus ganti rugi 2 kali lipat dari uang investasi, yaitu 40 juta. Pak Li, risikonya gede banget nggak sih? Gimana kalau ada hal di luar kendali? Xiao Gu, kenapa kamu ragu? Mau jadi besar, pasti ada risikonya. Ini satu-satunya kesempatan kamu buat bangkit dari keterpurukan. Ada aku di belakang yang dukung kamu. Kamu takut apa? Buruan, tanda tangan. Tapi gimana kalau rugi? Kondisi keuangan aku sekarang udah nggak sanggup terima pukulan lagi. Buruan tanda tangan. Tapi gimana kalau rugi? Kondisi keuangan aku sekarang udah nggak sanggup terima pukulan lagi. Coba pikirin, Lin Wan sekarang kagum banget sama kamu. Kalau kamu ciut, dia langsung bisa ngeremehin kamu. Kamu mau nggak nikahin dia? Iya, aku nggak boleh mundur. Bener kata kamu. Ini satu-satunya kesempatan kita buat bangkit dari keterpurukan. Udah tanda tangan ya udah. 20 juta udah di tangan. Aku takut apa sih?
Pak Li, aku tanda tangan. Aku percaya sama kemampuanku. Semoga beruntung, bosku. Pak Wang, apa barang kiriman kemarin bikin puas banget? Aku udah bilang dari dulu, aku, Lin Jiangguo, yang nyuplai bahan. Sekota Jiangcheng gak ada yang kedua. Lin Jiangguo, aku resmi ngasih tahu kamu. Zhongyuan bahan bangunan berhenti pasok. Lin Jiangguo, aku resmi ngasih tahu kamu. Zhongyuan bahan bangunan berhenti pasok. Mulai hari ini, satu butir pasir pun nggak akan dikirim lagi ke perusahaan kalian. Pak Wang, kamu bercanda apa? Kita kan udah kerja sama lebih dari 10 tahun. Hubungan lama, pertemanan 10 tahun lebih. Loh, di saat genting gini, kamu malah berhenti pasok. Proyekku semua harus berhenti dong. Kamu mau bikin aku mati, ya? Kamu kira orang lain nggak tahu? Jangan salahin aku nggak ngasih tahu. Kamu berani-beraninya sama orang yang nggak seharusnya. Terserah kamu deh. Bang Li, tolong cari tahu buat aku. Ada apa sih sama Zhongyuan? Kok tiba-tiba gila ginian? Tiba-tiba stop pasok. Bahkan gak kasih alasan. Hubungan kerja sama 10 tahun lebih. Loh, tiba-tiba berubah. Lin Jiangguo, materialmu kurang kualitas. Lapangan proyek kita udah diminta sama departemen ZJ diperbaiki total. Pak Zhou! Dengerin penjelasanku dulu. Kasih aku 3 hari. Enggak, 2 hari. 1 hari. Kasih aku waktu 1 hari. Pasti aku kirim barang bagus. Jangan sampai cancel order. Tolong. Gak ada tawar-menawar. Lin Jiangguo, kamu siapkan sekarang juga. Denda pelanggaran kontrak 8 juta. Kalau nggak kita ketemu di Iyo sih, semua hancur. Usahaku puluhan tahun. Hanya 1 pagi saja. Semua hancur. Kok bisa begini? Siapa? Siapkan mobil! Siapkan mobil! Pergi ke Zhongyuan bahan bangunan. Aku mau lihat sendiri. Siapa yang berani main di belakangku? Hei, si Wang, keluar kau. Apa hakmu? Kita sudah berteman puluhan tahun. Sahabat lama puluhan tahun. Kamu nggak bisa biarin aku mati. Kamu nggak bisa lihat kakakmu ini mati. Bos Lin, jangan main-main di sini. Bos kami sudah bilang, orang Lin, usir semua. Berani sekali kau sapam. Berani bicara begitu padaku. Panggil bos kalian keluar temui aku, suruh dia keluar. Usir. Hei si Wang, keluar kau. Kita puluhan tahun berteman. Kau perlakukan aku begini. Wang Wang, Perusahaan papa mau bangkrut. Wang Wang, Perusahaan papa mau bangkrut. Papa, bukankah Papa sibuk di kantor? Kenapa ada waktu telepon aku? Aku lagi manikur. Bangkrut? Kok bisa? Nanti gimana aku bisa hidup? Zhongyuan putus pasokan. Perusahaan juga dilaporkan. Semua pelanggan minta ganti rugi. Rantai modal putus total. Putus total. Hasil kerja papa puluhan tahun habis semua. Wan, kan kau baru kenal bos besar itu Zhao Guo. Kau segera minta dia bantu. Papa tenang, bos Jauh baik banget sama aku. Kemarin waktu makan, bilang mau investasi 20 juta buat temanku. Aku langsung cari bos Jauh. Tunggu kabar dariku, secepatnya beres. Dapat relasi keluarga lu. Nanti ada bisnis bahan bangunan Lin. Uang Santero Kota Jang harus lewat tanganku. Zhao Guo. Masuk nggak tahu ketuk pintu. Panik apa sih? Langit runtuh pun ada bapak yang tanggung. Sialan. Bos Jauh, ada masalah besar. Gedung ini dibeli orang. Pemilik baru kirim pemberitahuan, suruh kita pindah semua dalam 2 hari. Sewa aku masih setengah tahun. Kontraknya udah jelas di situ. Mata siapalah yang gak lihat. Berani macam-macam di wilayahku Zhao Guo. Pemilik barunya nggak ngomong kontrak sama kita sama sekali, denda 2 kali lipat, langsung ditransfer ke rekening perusahaan, satpam resepsionis, udah nempel pengumuman pengosongan di lobi. Pak Zhao, bos baru udah beli seluruh gedung ini. Pemilik baru mau bayar denda 2 kali lipat. Kami cuma minta kamu kerja sama buat pindah. Apa dia uangnya banyak banget sampai bingung mau ngapain? Lebih pilih bayar denda 2 kali lipat. Biar aku Zhao Guo pindah. Itu aku nggak tahu. Pak Zhao, kamu pindah aja tepat waktu. Kalau nggak, 2 hari lagi kami yang pindahin barangmu. Pak Jauh, ini lagi ngapain? Perusahaan bapakku lagi ada masalah. Lagi mau pinjam uang sama bapak buat putaran modal. Kok bapak malah pindah kantor? Pinjam apaan? Sarangku sendiri udah digusur orang. Kamu nggak lihat? Kamu cepet cari tahu. Pak Jauh baru tahu pemilik barunya. Pemilik barunya adalah yang baru aja ngasih kita investasi 20 juta. Perusahaan Luheng Asset itu. Kok bisa mereka? Apa mungkin waktu aku tanda tangan kontrak tadi, ada salah apa sama mereka?
Atau Gu Xingyu, laporan palsu si bodoh itu, ketahuan sama mereka, tapi diblokir sama Lu Heng Aset, apalagi Jiang Cheng. Seluruh lingkaran bisnis Huadong, nggak ada yang berani bisnis sama aku Zhao Kuo. Sialan, cepet cari tahu, daftar pemilik asli di belakang Lu Heng Aset, nggak peduli dia level apa. Aku mau datang langsung minta maaf. Aku mau lihat siapa yang main di belakang. Teleponnya udah nyambung belum? Kenapa si orang ini belum angkat telepon? Telepon terus telepon. Sampai dia angkat, rekening perusahaan udah nggak ada uang sama sekali. Yang nagih udah di depan pintu. Buruh minta gaji, pemasok minta bayaran, pelanggan minta ganti rugi. Kalau nggak ada lagi dana masuk. Besok. Pak Zhao, kemarin entah ada apa, waktu aku ke kantornya, dia lagi lempar-lempar barang, terus dia langsung usir aku keluar, aku belum sempat ngomong apa-apa, dia suruh aku pergi, dia nggak angkat-angkat telepon. Ini kerjaan apa sih? Tadinya baik-baik aja, kok tiba-tiba berhenti kerja, tiba-tiba bangkrut aja. Wan, kamu cepat cari Gu Xingyu. Bukannya dia bilang sama kamu, baru dapat investasi 20 juta, suruh dia keluar uang buat bantu, kalian kan mau nikah. Nanti kan jadi satu keluarga, Gu Xingyu kan pacar kamu, dia nggak boleh diem aja lihat kamu susah. Di pihak Gu Xingyu juga kena masalah. Semua klien studionya, tiba-tiba pada batal kontrak, klien nggak cuma minta balikin semua uang muka, malah balik lapor dia penipuan, dananya juga dibekukan, barangnya juga disita. Dia sekarang aja, susah nyelamatin diri sendiri. Pali, nggak enak nih. Datang banyak orang pemerintah ke kantor. Mereka langsung ke gudang periksa bahan. Satpam nggak bisa nahan. Nggak ada yang bisa nahan. Habis ini mah. Sekarang habis semua, Pak Lu. Laporan perkembangan terbaru, perusahaan bahan bangunan milik Lin Jiangbo dari keluarga Lin. Udah diserbu sama banyak instansi penegak hukum, diperiksa bareng-bareng, gudangnya udah disegel. Klien inti semua ngajuin gugatan untuk ganti rugi, klien studio Gu Xingyu pada batal kontrak. Perjanjian taruhan lagi hitung mundur menuju gagal bayar. Soal Zhao Kuo. Zhao Kuo sekarang lagi diusir satpam gedung, dari kantornya disuruh keluar, waktu dia lawan, kesandung, jatuh. Udah tahu, ini cuma sedikit, bunga yang nggak seberapa. Persiapan tempat konferensi pers gimana? Semua siap, tinggal nunggu Bapak naik panggung, tempat konferensi pers, dipilih di puncak pusat keuangan Jiang Cheng, media keuangan global udah pada hadir semua. Pak Lu, 12 jam lagi, Jiang Cheng bahkan seluruh dunia akan gempar karena Bapak. Siapa sih yang nggak lihat situasi? Apa? Orang yang diam-diam menguasai grup Lu yang misterius itu, akhirnya mau muncul di depan umum, dan tempat press conference-nya di Jiang Cheng? Lin Zhao, aku nggak ada mood denger gosip kamu sekarang. Keluargaku udah hampir di pojokan, Kak. Jangan pusingin urusan hutang dulu. Cepet buka TV channel ekonomi. Ada masalah besar banget. Lin Zhao maksa aku nonton live streaming. Sekarang keluargaku udah hampir dibikin gila sama penagih hutang. Nonton berita bos miliaran ini bisa buat makan gak? Bos-bos itu kan gak bakal investasi ke aku. Orang di TV itu kok mirip banget sama penguasa sebenarnya grup Lu Chen. Bukan nama yang sama. Cincin lama yang dia pakai di tangan, itu yang aku beli di lapak pinggir jalan dulu. Cincin ikat. Itu dia. Bos Lu, ada rumor kalau Bapak dalam 10 tahun terakhir, sepenuhnya sebagai orang biasa, hidup di masyarakat biasa, boleh tanya kenapa Bapak memilih. Di titik waktu hari ini, tiba-tiba memutuskan, mengungkapkan identitas asli Bapak. Karena ada identitas yang nggak perlu disembunyikan lagi. Bos Zhao, kamu udah lihat beritanya? Kamu lihat nggak? Ternyata Lu Chen itu Lin Zhao. Kali ini, kamu bikin kita semua kena tipu sampai mati. Bos Zhao, ini urusannya apa sama aku? Aku juga nggak tahu dia. Kamu tahu nggak? Sekarang aku terpaksa pindah dari gedung yang aku keluar. Pembeli barunya siapa? Yaitu Lu Chen itu, dia tuan tanah aku, Zhao Kuo, dia juga di balik Zhou Heng Aset, pengendali sebenarnya. Apa dia tuan tanah kamu? Lalu investasi kamu? Perusahaan Mingyue Capital kamu? Bukan cuma investasi. Dia sekarang putusin. Semua sumber barangku. Aku, Zhao Kuo, di Jiang Cheng udah 20 tahun. Sekarang satu telepon aja nggak nyambung. Semua orang yang dulu akrab sama aku. Begitu dengar nama aku langsung tutup telepon. Malam itu, di acara makan, di parkiran bawah tanah pas acara minum, gimana kita perlakuin dia? Semua itu dia inget, Lin Zhao. Kita berdua selesai. Selesai total. Kalian ngapain? Aku baru dapat aset Lu Heng, investasi 20 juta. Bentar lagi aku jadi bos besar. Kalian berani sentuh aku? Pengelola properti ngasih pemberitahuan resmi. Gedung ini nggak disewain lagi, sekarang kita bakal bersihin paksa. Pintu masuk ditempelin segel. Kalian apa haknya nggak nyewain? Aku mau gugat kalian ke pengadilan. Terserah kamu gugat. Ngomong-ngomong, aku ingetin kamu. Nggak ada klien, nggak ada dana. Perjanjian taruhannya bentar lagi meledak. Siap-siap hadapi dendawan prestasi. Bawa pergi.
Halo Pak Li, aku ada masalah sedikit. Bisa nggak pinjam 5 juta dulu buat darurat? Dalam 6 bulan aku balikin plus bunganya. Pinjam uang? Gu Xingyu. Sekarang seluruh Jiangcheng, siapa yang berani pinjemin kamu, walau 1 sen? Kamu pernah ngelanggar siapa? Kamu nggak sadar diri. Ngelanggar bos grup lu. Cari mati. Tunggu aja mati. Pak Wang, kamu harus bantu aku. Aku sekarang bahkan nggak punya duit buat makan. Jangan telepon aku lagi. Kamu ngelanggar grup lu. Siapa yang deket kamu? Dia siap. Jaga diri kamu. Liwan, kamu keluar. Buka pintu. Cepat keluarin uangnya. Kamu penipu, kamu masih punya muka datang ke aku, kamu udah bikin aku menderita, belum cukup. Aku nipu kamu? Kamu sendiri serakah? Cepat keluarin uangnya buat bayar utang aku. Kalau nggak, hari ini di lorong ini, aku ajak kamu mati bareng. Mana ada uang sama aku? 400.000 itu semua kamu tipu, buat ngisi perusahaan kosong kamu. Aku sekarang bahkan rumah ini, bentar lagi lepas. Bapak kamu bangkrut. Urusan apa sama aku? Uang hasil cerai kamu mana? Sisanya juga kasih aku. Pergi, kamu si miskin penuh hutang, semua laporan keuanganmu palsu. Ya, sosialita kamu itu kan pakai uang hasil keringat mantan suamimu, ditumpuk dari situ. Apa hakmu marah-marah sama aku? Kamu yang tiap hari nyuruh, palsuin tanda tangan Lucien. Aku gadai rumah tua, aku buta waktu percaya sama kamu. Kamu tiap hari hina Lucien. Nah, dia itu pecundang gaji 8.000 doang. Tapi hasilnya laki-laki yang kamu buang kayak sampah. Dia itu bos Lu Group bernilai 300 miliar. Jangan ngomong lagi. Diam kamu. Kamu sekarang yang kayak orang menyesal. Kayak anjing kehilangan rumah. Lucu banget sih. Kalau kamu nggak tiap hari nyuruh aku, sekarang aku jadi istri orang terkaya. Kamu yang hancurin nasibku sendiri. Kamu sendiri yang matre. Pantas kamu dapat nasib begini. Hei, Silin, cepat keluar bayar utang. Kalau hari ini nggak dikasih gaji lagi, kami bongkar pintumu sampai hancur. Teriak apa sih? Gue punya perusahaan hampir bangkrut. Rekening nggak ada uang sepeser pun. Mau pakai apa bayar gaji kalian? Kalau berani, gugat aja. Gue Lin, marah-marah percuma. Bukannya lu punya banyak koneksi? Kok, pas kejadian begini, teman-temanmu malah nggak angkat telepon? paham apa lo? Jong Yuan tiba-tiba stop kirim bahan. Kantor Zhao Kuo dibeli orang. Ini nggak mungkin kebetulan. Pasti grup lu yang mau hancurin kita. Sekarang satu-satunya harapan keluarga kita, yaitu Gu Xingyu. Mudah-mudahan Wan Wan bisa pinjam uang. Wan, kenapa kamu datang sekarang? Gu Xingyu udah kasih uang? Kita selesai. Yang paksa beli Jongyuan bangunan, yang bikin semua pemasokmu putus, bos di belakang layar, adalah Lucien. Kamu bilang apa? Lu Chen yang cuma penerjemah gaji 8.000. Dia punya kuasa segitu? Barusan ada berita live di TV. Dia itu pemilik Lu Group. Yang beli Jongyuan Bangcai itu Lucien. Nggak mungkin, si pengecut itu, masa sih dia presiden Lu Group? Di rumah kita dia selalu merendah banget, cuci piring 2 tahun, gitu loh. Aku buta banget ya. Aku sendiri yang hancurin keluarga Lin. Aku maki-maki dia 2 tahun. Si manis ya. Aku benar-benar cari mati sendiri. Mbak, tolong laporin dong. Aku mertuanya Pak Lu, bos kalian. Ada urusan penting banget. Darurat, aku harus ketemu dia. Tolong bantu aku dong. Maaf pak, yang nggak bikin janji dulu nggak bakal ditemui. Sep, tolong suruh 2 orang ini keluar. Jangan ganggu lingkungan kantor normal grup kita. Kamu ngomong gimana sih? Bos kalian dulu, pernah cuci piring di dapur rumah aku, dia yang cuci piring, cuci mangkok, buang sampah, kamu berani halangin aku? Jangan cari perhatian di sini. Bos lu kita ini presiden Lu Group. Masa iya dia mau ke rumahmu buat cuci piring? Kamu kesambet atau gimana? Cepat pergi, jangan bikin kami harus dorong-dorong. Kalau udah mulai dorong-dorongan, tulang tua kalian gak sanggup. Jangan ribut, hari ini gak ketemu Lucien. Nggak dapat maaf dari dia. Keluarga Lin kita besok hancur total. Sofa ini. Buat tamu penting, kerjasama duduk. Kalian berdua, kesana berdiri. Bang Lin, kita Sengabaya ini, kapan pernah dapat perlakuan kayak gini? Ini keterlaluan banget ngerjain orang. Sabarin aja, yang penting Lucien reda marahnya, ini mah gak seberapa. Ini satu-satunya penyelamat kita. Sapam, udah 8 jam loh, masih juga berdiri di sini. Beneran kira punya koneksi? Masa Pak Lu mau lirik kalian? Berdiri sampai mati juga percuma. Aku udah nggak tahan berdiri. Apa dia? Udah 8 jam loh, masih juga berdiri di sini. Beneran kira punya koneksi? Masa Pak Lu mau lirik kalian? Berdiri sampai mati juga percuma. Aku udah nggak tahan berdiri, dia nggak sih? Sengaja cuekin kita. Nggak usah basa-basi. Pokoknya, walau capek sampai mati, tetap di sini. Sama sekali nggak boleh pergi. Lu Chen, menantu yang baik. Kamu akhirnya mau ketemu aku? Lu Chen, ini aku. Aku, mertuamu, aku salah. Aku beneran sadar salah. Dulu semua salahku. Menantu, dulu aku buta. Aku yang ngehina kamu, tolong. Jangan hukum aku, kasih kamu setengah saham perusahaan. Lu Chen, ibu dulu nggak boleh marahin kamu. Nggak seharusnya nyuruh kamu cuci piring, ngepel, buang sampah. Kamu orang yang pemaaf. Kami sujud di depan kamu. Apa masih kurang? Ling Jiangguo, kamu pikir Lu Grupku mau sama kamu? Perusahaan bangkrut yang penuh utang itu? Lu Chen, kita kan keluarga. Hubungan kita 2 tahun ini. Masa nggak ada sisa sama sekali? Satu keluarga, 2 tahun ini.
Kalian di meja makan ngejek aku habis-habisan, di depan saudara, kalian maluin aku, kalian bilang aku anak kecil, semua itu aku cuek. Aku tahu kamu orang hebat, nggak bakal ribut sama orang kecil kayak kita. Tapi kalian sekeluarga mau ambil harta aku, mau curi rumah lamaku. Lin Jiangguo, kamu maksa aku pinjam uang. Itu kebodohan sesaat. Kami juga terpaksa. Simpan alasan konyol kalian. Orang dewasa yang buat salah harus bayar harga. Lu Chen, apa kamu sungguh mau habisi kita semua? Pak Lu, minta 2 menit, Pak. Aku Zhao Guo dari Minjue Capital. Temuin aku sebentar, Pak. Pak Lu, aku tahu malam itu aku buta. Aku nggak seharusnya nyuruh satpam angkat motor listrikmu. Sekarang aku ngerti salah. Minta ampun, jangan hukum aku. Kasih aku jalan hidup. Pak Zhao, waktu bos lu sangat berharga, nggak mau dibuang buat orang kayak kamu. Asisten Lee, ini semua saham perusahaan aku. Perjanjian pengalihan. Asisten Lee, ini semua saham perusahaan aku. Perjanjian pengalihan. Aku rela pakai semua saham untuk dapetin maaf. Saham Mingyue Capital. Pak Zhao, dengan grup lu kami, skala 300 miliar, akan peduli sama kamu, perusahaan yang hampir bangkrut ini. Asisten Lee, tolong bantu aku bicara baik ya. Semua gara-gara si imut Lin Jiao yang nipu aku jadi berbuat salah sama bos lu. Pak Zhao, nyalahin orang lain, nggak bisa nutupin sifat kamu yang suka merendahin yang lain dan nurutin yang di atas. Kalau sudah pilih, harus tanggung akibatnya. Jangan. Habis semua. Habis semua. Bos lu bilang mobil mewah kamu bagus. Jangan dijual ya. Pa, kok kamu datang? Ada perubahan nggak di perusahaan? PA, perusahaan Pak bangkrut total. Kalau Pak nggak bisa kasih uang lagi, seumur hidup Pak cuma bisa di penjara. Wan, Pak cuma bisa andelin kamu. Asal kamu di perjanjian jaminan ini tanda tangan, Pak bisa pinjam dana penyelamat. Perjanjian jaminan. Pak, ini ada risiko nggak? Cuma formalitas doang. Tanda tangan. Selamatkan keluarga Lin. Kamu pahlawan terbesar. Buktikan ke Lu Chen. Kamu juga punya kemampuan. Anak baik, Pak urusin sekarang. Kamu tunggu kabar baik. Zhao Guo, kamu mau apa? Ini masuk rumah orang tanpa izin. Aku mau lapor polisi. Kamu ini si imut. Semua karena kamu yang jembatani aku, bikin aku berani sama Lu Chen, perusahaan, rumah, mobil, semuanya hilang. Aku Zhao Guo, 18 tahun kerja keras. Semua hancur di tangan kamu. Aku juga korban. Aku juga nggak tahu si mungil itu. Ternyata dia presidir grup lu. Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Uangku kamu ganti. Nggak ada uang tunai. Ambil tas dan sepatu ini. Rumah ini buat jaminan. Kalian mau apa? Ini edisi terbatas. Aku beli ratusan ribu. Ganti. Zhao Guo udah bangkrut total. Ini bunga utang dia. Minggir. Lin Jiao, kamu pura-pura banget ya. Tiap hari pamer jadi sosialita di medsos. Ternyata apartemen mewah ini. Kamu sewa pakai utang rentenir kita? Kok kalian tahu aku tinggal di sini? Siapa yang bilang? Semua data dirimu udah disebar di grup. Utang pinjol gede. Kamu pembohong. Hari ini harus lunas. Kak, aku beneran nggak punya uang. Uangnya habis buat beli tas. Tasnya ambil aja. Tolong lepaskan aku. Baju jelek aja guna apa? Perhiasan mahal di badannya. Apa semua? Apartemen ini jadi milik kita. Ah. Jalan nggak lihat-lihat? Buta? Giu Xingyu, dasar pembohong. Kalau bukan kamu nipu sepupuku, keluargaku bisa hancur kayak gini. Kamu masih muka nyalahin aku. Keluarga kalian semua, materi yang hina orang miskin, nggak tahu diri. Sekarang Lu Chen jadi orang terkaya, ninggalin kalian. Pantes, kamu itu apa? Berani ngatain aku? Lu Chen sembunyiin statusnya sebagai miliarder. Pasti itu tes buat aku. Dulu dia sayang banget sama aku. Asal aku pakai rok ini, merendah minta maaf ke dia. Dia pasti luluh. Pasti masih ada aku di hatinya. Lu Chen. Lepasin aku. Aku istri bos lu kalian. Lu Chen,
Coba lihat aku pakai apa. Ini rok putih yang kita beli di hari ulang tahun pernikahan kita. Aku simpan terus. Kita udah cerai. Lu Chen, dulu aku sering marah-marah sama kamu. Itu karena aku terlalu peduli sama keluarga ini. Kita mulai lagi dari awal ya. Lin Wan, kalau aku masih jadi orang dengan gaji bulanan, 8.000 sebagai penerjemah, kamu masih mau pakai rok ini, dan lari ke sini nggak? Lu Chen, aku beneran cinta sama kamu. Tanpa kamu, aku nggak bisa hidup. Kamu kasih aku satu kesempatan lagi dong. Aktingmu makin jago aja. Sayangnya, trik kayak gini udah nggak mempan buat aku. Mas, tolong maafin aku. Aku beneran sadar salah. Lin Wan, kamu pikir aku beneran cinta sama kamu? Lin Wan, perempuan bodoh itu sekarang nurut aja sama aku. Uang suaminya, semuanya udah dikasih ke aku. Bos, perusahaan penerjemahan kamu itu. Kan lumayan kaya. Besok kamu minta tolong sama dia. Mas, sebagai anggota keluarga Lin, berkorban sedikit juga wajar, kan? Nggak, Lu Chen, dengerin penjelasan aku. Itu dulu aku dipaksa. Dipaksa? Terus kamu palsuin tanda tangan aku, buat gak dari rumah tua. Itu juga dipaksa. Itu juga karena dipaksa, itu kan rumah tua keluargaku. Lu, Itu Gu Xingyu nipu aku bodoh sebentar, kena tipunya. kalau uang yang dipindahin ke rekening Gu Xingyu sebanyak 400.000, itu gimana ceritanya? 400.000 itu, buat masa depan kita, buat investasi hidup, aku beneran demi kebaikan kamu. Ling Wan, sampai sekarang kamu masih bohong. Kamu sama sekali nggak cinta siapapun. Kamu cuma cinta uang. Lin, sampai sekarang kamu masih bohong. Kamu sama sekali nggak cinta siapapun. Kamu cuma cinta uang. Kok kamu bisa setega itu? Kita suami istri 10 tahun, kamu nggak kasih aku jalan hidup sedikit pun. Kamu mau lihat aku mati, ya? Ini harga yang harus kamu bayar. Nona Lin, ini tagihan biaya obat ayah ibu. Kalau ditunda lagi, beberapa obat bayar sendiri, kita beneran nggak bisa kasih lagi. Dokter, tolong dikasih waktu lagi beberapa hari, ya? Aku pasti cari cara dapetin uang. Ayahku sekarang nggak boleh stop obat. Kalau stop obat, dia nggak bakal selamat. Rumah sakit punya aturannya sendiri. Kita udah kasih waktu lama banget. Kalian keluarganya cepet cari cara, ya? Gimana ini dong? Kalau Pak Li stop obat, nyawanya juga hilang. Wan, cepat pikirin cara dong. Lu Chen sama sekali nggak mungkin kasih aku uang. Dia pengin banget. Kita sekeluarga mati di jalan. Kamu jangan sebut dia lagi. Semua salah kamu. Kalau kamu dari dulu tahu dia orang terkaya, mana mungkin keluarga kita jatuh begini? Ayahmu mana mungkin terbaring di rumah sakit nunggu mati? Cukup, berhenti bicara. Aku langsung pergi pinjam uang. Aku pergi aja, bisa nggak? Pause. Mobil aku harus dijual hari ini juga. Iya, setengah harga juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dapat uang tunai sekarang. Ibu Lin Wan, ya? Ini surat sita dari pengadilan. Sita apa? Perusahaan ayahku udah bangkrut. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ayahmu emang bangkrut, tapi di namamu. Bukannya masih ada satu rumah? Warung bilang kamian. Wan, beneran kamu? Ling Wan, kamu ini tukang celaka. Lihat aku sekarang. Kamu bikin aku jadi begini. Gu Xingyu, kamu teriak-teriak sama aku ngapain? Kamu sendiri itu pecundang yang khusus nipu uang nggak mampu bayar utang. Apa urusannya sama aku? Kalau bukan karena kamu, apa aku bakal berurusan sama grup lu? Apa bakal tanda tangan perjanjian judi yang mematikan itu? Semua gara-gara. Padahal kamu nipu aku buat diam-diam pindahin tabungan Lu Chen. Nipu aku buat gaya rumah lama, buat nambah perusahaan kosong kamu, malah nyalahin aku. Kamu sendiri serakah nggak cukup. Kamu buta mata. Aku sendiri yang bikin suami orang terkaya hilang. Kamu salahin siapa? Warung bisnis. Wan, beneran kamu? Lin Wan, kamu ini pembawa sial. Coba lihat aku sekarang. Jadi kayak gini gara-gara kamu. Gu Xingyu, kamu teriak-teriak sama aku ngapain? Kamu sendiri penipu, sampah, nggak mampu bayar utang. Bukan urusanku. Kalau bukan karena kamu, apa aku bakal berurusan sama grup lu? Bakal tanda tangan perjanjian taruhan yang mematikan itu. Semua gara-gara kamu. Padahal kamu tipu aku buat diam-diam mindahin tabungan Lu Chen. Kamu tipu aku buat gaya rumah tua, buat nambah perusahaan kosong kamu, malah salahin. Kamu sendiri yang serakah, nggak pernah puas. Kamu itu nggak punya mata. Dengan tangan sendiri, suami orang terkaya hilang. Kamu salahin siapa? Kamu yang hancurin aku. Hancurin kesempatanku jadi istri orang terkaya. Kalau kamu nggak nipu aku, sekarang apa aja yang aku mau pasti ada, ganti rugi hidupku. Mingki, kamu ini lucu banget. Kamu pikir Lu Chen masih mau sama kamu? Mimpi aja. Kamu ini goblok yang materialistis. Dikasih gratis juga nggak ada yang mau, Gu Xingyu. Kamu pasti mati sengsara. Bapakku sekarang lumpuh di tempat tidur. Rumahku aja disita. Semua karena kamu. Emang pantas? Enggak. Aku masih punya kesempatan. Dia cinta aku. Dia pasti masih cinta aku. Asal aku bisa ketemu dia lagi.
Halo, apa Lucien ada? Aku istrinya, ada urusan penting sama dia. Tolong, suruh dia keluar temui aku. Halo, apa Lucien ada? Aku istrinya, ada urusan penting sama dia. Tolong, suruh dia keluar temui aku. Lucien udah lama resign. Kamu nggak tahu, di sini udah nggak ada orang itu. Udah resign. Dia pergi kemana? Dia kan miliarder triliunan. Masa masih kerja di sini? Cepet pergi deh, jangan ganggu di sini. Kita masih kerja nih. Lucien, akhirnya kamu mau angkat telepon aku. Tadi aku ke mantan perusahaan kamu cari kamu. Mereka bilang kamu udah resign dari dulu. Kamu di mana? Aku mau ketemu kamu, boleh nggak? Mas, bapak aku nipu aku tanda tangan perjanjian jaminan. Rumah aku disita pengadilan. Buat bayar utang. Tolong aku ya. Rumah, mobil, tabungan dulu semuanya buat kamu. Mulai sekarang jalan masing-masing, Kok tegang banget sih? itu pilihan kamu sendiri. Bunga kamu ini udah mau busuk, kelopaknya udah hitam, masih jual 5.000 per tangkai. 2.000, jual nggak? Harga beli aja 3.000. Bu, kasih 4.000 aja. Aku cuma untung 1.000. Barang jelek kayak gini, mau jual 4.000, nggak jadi beli. Jangan pergi, jangan pergi. 2.000 ya udah. Bu, ini. Dulu aku beli tas aja harganya ratusan juta. Sekarang malah minta-minta demi 2.000. Kok aku jadi kayak gini sih? Ibu Li, ini Pak Lu suruh antar. Mas Li, aku tak... Lucien pasti masih ada perasaan sama aku. Isinya apa? Apa ini uang pesangon dari dia? Ibu Li, buka sendiri aja. Ini apa? Angka di sini maksudnya apa? Pak Lu suruh aku ngasih tahu nilai asli barang-barang ini. Nilai asli. Ibu berhak tahu, mantel merah untuk hari jadi pernikahan pertama. Mantel merah, buatan tangan Italia kelas atas, nilainya 770 juta. Mantel itu, Ah itu Pak Lu, sengaja minta dari Milan. Desainer utama, dibuat khusus untuk ibu. Dan kalau mutiara ini, mutiara hitam laut dalam Afrika Selatan, nilainya 2,6 miliar. Perhiasan yang ibu kira cuma beberapa ratus ribu. mobil untuk jual sayur. Semuanya mobil custom kelas atas yang dipesan khusus. Enggak, ini nggak mungkin. Mutiara hitam laut dalam Afrika Selatan, nilainya 120 juta. Kamu kira perhiasan cuma ratusan ribu? Mobil yang dianggap biasa aja, semuanya mobil custom kelas atas yang dipesan khusus? Enggak, ini nggak mungkin. Barang-barang ini, aku anggap murahan, anggap kampungan, nggak pantas di... Pak Lu suruh aku sampaikan ke kamu. Aktingnya udah selesai. Properti panggungnya nggak usah dia ambil balik. Aku sejak awal emang perempuan paling kaya di dunia ini. Kenapa? Kenapa aku harus hancurin semuanya sendiri? Gimana bisa aku sebodoh ini? Kenapa aku harus ngeremehin Lucien? Demi pujian Lin Jiao, demi Zhao Kuo yang bos palsu, demi Gu Xingyu si penipu mati, aku malah ngusir dia dari rumah. Pantes aja aku berakhir kayak gini. Aku sendiri yang ngerusak hidup. Pak Lu, keluarga Lin udah bangkrut dan likuidasi selesai. Lin Jiangguo lumpuh di tempat tidur. Gu Xingyu ketangkep karena kasus penipuan. Soal Zhao Kuo sama Lin Jiao, mereka punya utang gede banget. Udah pergi ke luar kota buat kerja bayar utang. Nama-nama nggak penting kayak gini, nggak usah dilaporin lagi ke aku, mengerti? Kalau Lin Wan, sekarang dia jual bunga, sewa kamar kecil sendiri, dia bakal ngerti, uang itu nggak gampang dicari. Iya, pesawat jet pribadi ke Wall Street udah disiapin. 3 proyek di luar negeri nunggu bos pimpin. Ayo. Pak Lu, Fondasi Kadre Capital udah diakui seluruh dunia. Lu Corporation mau akuisisi teknologi inti kita. Syarat yang udah disepakati sebelumnya, kayaknya sekarang masih... Pasien, harga yang kami tawarin udah 20% lebih tinggi dari penilaian pasar. Iktikat baik kayak gini di seluruh dunia nggak bakal nemu yang kedua. Kadre nggak cuma mau Lu Corporation, tapi juga minta hak saluran pasar Amerika Utara tambahan. Pasien, ini namanya mulut besar. Lu Corporation udah rencanain 5 tahun, kalian mau numpang cangkok telur, menggasak hasil jerih payah kami. Nggak ada titik temu. Kaide nggak mau tanda tangan. Bos Lu, keputusan Lu gimana? Jalur distribusi Amerika Utara, itu batas merah grup lu. Nggak mungkin dikasih ke pihak lain. Kaide bener-bener nggak ada itikat baik. Negosiasi hari ini cukup sampai sini. Bos Lu benar-benar tegas. Mudah-mudahan pas Lu balik ke Tiongkok, Lu nggak bakal nyesel. Karena kehilangan masa depan energi baru. Masa depan grup lu, nggak perlu orang lain yang mikirin. Lo masih ingat janji lo sama gue? Li Xun, cepet selidiki. Shen mau buy dari Kaide Capital. Gue mau semua latar belakang dia dari kecil sampai sekarang.
data makin cepat makin baik. Bos lu, soal yang lu suruh gue selidiki, semuanya udah ketahuan. Kaide Capital, Presiden Wilayah Asia Pacific Shen Mobai, nama aslinya, Shen Xiaomen. Dia dan lo 20 tahun yang lalu, tinggal di panti asuhan yang sama, Panti Asuhan Sunshine, pinggiran kota barat. Setelah itu, dia diadopsi sama pasangan suami istri Tionghoa Amerika. Dibawa ke Amerika, tahun yang sama, Pak Tua nemuin lo. Lo dibawa pulang ke keluarga lo. Mulai saat itu, lo berdua pisah jalan. Xiaoman. Beneran dia. Pos lo, ditata tercatat lengkap. Dulu Shen Xiaoman di panti asuhan badannya kecil, sering diganggu anak-anak lain. Setiap kali lo yang halangin di depan dia, pernah suatu kali, lo buat lindungin dia sampai kepala lo bocor. Dijahit 7 jahitan, hari dia pergi, hujan deras. Dia megang erat pagar besi gerbang. Nggak mau lepas. Akhirnya kepala panti yang buka jari-jarinya, baru dia bisa digendong. Gue ngejar mobil itu jauh banget. Dia lewat kaca belakang mobil ngeliatin gue, nangis terus. Dia narik kalung giok di lehernya, mecah jadi 2 bagian. Satu, dari kaca jendela, dikeluarin dan dilempar ke gue. Dia teriak ke gue, suruh aku tunggu dia. Pasti dia bakal balik cari aku. Pak Lu, setelah kita selidiki lebih dalam, kita nemu dia di pasar Amerika Utara, sengaja lepas beberapa proyek yang cocok banget sama kepentingan KID. Khusus rebut target perusahaan lu, dia nggak bisnis, dia udah nekat mau bikin kamu kesel. Kenapa? Orang kita dari dalam KID. Dapat rekaman obrolan pribadi, Shen Mozi pernah bilang ke anak buahnya, dia begini. Soalnya 20 tahun lalu kamu ingkar janji. Xiaoman, aku nggak ingkar janji. Pak Lu, dulu itu sebenarnya terjadi apa? Kamu yang nggak kasih aku kesempatan jelasin. Pak Lu ajak aku ketemu pribadi, maksudnya mau kasih hak saluran Amerika Utara. Kamu selidiki latar belakang aku? Lu Chen, kamu bawa ini keluar? Maksudnya apa? Mau main kartu perasaan, biar aku lepas kepentingan KID, dasar kamu jahat banget. Aku cuma mau bilang, aku nggak ingkar janji. Kamu bohong. Besoknya di stasiun kereta, aku nunggu kamu di pintu tiket, sampai kereta hampir berangkat, kamu nggak muncul. Aku diseret paksa naik kereta sama orang tua angkat. Di kereta aku nangis sampai pingsan. Kamu nggak ada anterin aku. Kamu ninggalin aku. Besoknya, kepala panti biar aku nggak kabur. Ngunci aku di kamar. Aku pecahin jendela, manjat tembok kabur. Dari panti asuhan ke stasiun, aku ngejar kereta itu. Lari di samping rel sejauh 3 kilometer. Jangan omong, aku nggak mau semua ini udah lewat. Dulu kamu tanya aku, mau jadi apa kalau gede? Aku bilang mau bangun. Tempat buat semua anak-anak. Bisa kenyang dan hangat, lepasin aku. Janji ini aku ingat 20 tahun. Nggak lupa sedetik pun. Sekarang aku datang wujudin. Pak Lu, soal hak saluran Amerika Utara, dari pihak KID, kami bisa mundur nggak minta konsesi, ganti jadi kerjasama bagi hasil, persentase bagi hasil yang tepat, kita bisa ngomong lagi. Pak Shen, mundur selangkah dong. Kapan Capital Kite punya giliran? Kamu jadi dermawan. Pak Chen, kok kamu ada di sini? Proyek merger ini dari awal sampai negosiasi, selalu aku yang pegang tanggung jawab penuh. Pusat nggak puas sama progres negosiasi kamu. Mulai sekarang, merger ini aku ambil alih sepenuhnya. Pak Lu, mau telan divisi energi baru kita? Premi harus naik ke 40%. Kalau nggak, jangan dibahas. For 25%. Pak Shen, ini perampokan namanya. Sebelumnya Pak Shen udah sepakat sama kita. Premi dasarnya 20%. Pak Shen, akhir-akhir ini kamu sering kontak sama petinggi lu. Sering kontak pribadi. Ada dugaan aliran dana nggak sah. Sekarang kamu resmi dikeluarin dari tim negosiasi. Keluar. Oh lu, pikirin santai aja. Capital Kite punya banyak waktu buat ngomong. Tapi kesabaran aku ada batasnya. Saat kamu siap terima syaratnya. Inggit, cari aku sendiri. Pak Lu, grup kalian ada mata-matanya. Orang aku udah dapat harga dasarnya. Hari ini, selain premi tinggi 40%. Kalian nggak punya pilihan lain. Pak Lu, harga dasar bocor, pasti ada pengkhianat di dalam. Posisi kita sekarang sangat nggak enak. Premi 40%. Aku bisa tanda tangan, Oke, mantap. Pak Lu ternyata punya nyali. tapi aku harus tambah satu klausa. Karena preminya tinggi begini. Pak Chen harus jamin, margin keuntungan proyek ini 3 tahun ke depan. Kalau nggak tercapai, kamu harus pakai aset pribadi. Ganti rugi penuh kerugian lu. Oke, aku tanda tangan. Dengan suntikan dana ini. Untung lipat 2 bukan masalah. Chen Yongchang emang bodoh banget. Kasian. Di memo ini, format tanda tangan ayahku. Itu format lama dari 10 tahun lalu.
Dokumen ini udah dari dulu berubah karena prosedur hukum, jadi nggak berlaku Pak Lu. Chen Yongchang demi di pusat nge-tackle lawan politik, nggak cuma memalsukan bukti, juga terlibat penipuan bisnis besar. Kalau terbongkar, dia bakal hancur reputasinya. Dia ambil dana merger dari Lu Corporation. Langkah pertama pasti mindahin dana ke rekening pribadinya di luar negeri. Sistem keuangan udah dipantau penuh. Begitu dana bergerak, langsung dikunci dan dibekukan. Tutup jaring. Uang pesanan masuk. Lu Chen, lawan aku? Kamu masih terlalu muda. Ada apa? Rekening luar negeri aku kau bisa dikunci. Nggak mungkin. Pak Chen, nggak usah dicoba. Rekening kamu udah dibekukan. Lu Chen, lu berani jebak aku? Chen Yongchang, ini semua bukti suap bisnismu. Pemalsuan dokumen larangan investigasi, dan 20 tahun lalu. Semua bukti pengalihan aset secara ilegal. Kita udah kirimkan secara bersamaan ke kantor pusat KID Capital dan Badan Investigasi Bisnis Federal. Gimana kalian bisa dapetin berangkas itu? Berangkas itu Chen Yongchang, kantor pusat baru kirim email. Kamu resmi dipecat. Departemen FD udah mulai proses hukum terhadap kamu. Pak Lu, masalah Chen Yongchang itu kelalaian manajemen internal KID. Udah resmi minta maaf ke Lu Group. Sekarang kasus merger aku yang pimpin lagi. Kita bisa balik ke jalur yang benar. Pak Shen, gimana mau negosiasinya? Aku batalkan semua. Tawaran harga yang diajukan Chen Yongchang, merger dilakukan berdasarkan valuasi pasar normal. Tapi aku punya satu syarat. Pak Shen, silakan. Lu Group harus janji. 3 tahun ke depan di zona negara Z, prioritaskan beli teknologi energi baru dari KIDA. Syarat ini masuk akal. Situasi menang-menang. Aku setuju. Kerjasama yang menyenangkan, Pak Lu. Kerjasama yang baik. Ini termasuk nggak? Aku udah tepati setengah janji. Setengahnya lagi. Teman-teman media, Yayasan Amal Anak. Lu Corporation resmi berdiri. Dana awal 10 miliar. Dalam 5 tahun ke depan, di setiap provinsi di dalam negeri, membangun 100 rumah kasih untuk anak-anak yang kehilangan keluarga, memberikan perlindungan dan pendidikan. Aku melakukan ini, bukan untuk gelar dermawan. Dana amal anak-anak lu. Aku akan wujudkan tahap pertama dari jawaban ini. Aku secara pribadi menyumbang saham senilai 50 juta. Dan aku sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden Kadel Asia Pasifik. Bu Shen, Anda ninggalin posisi gaji tinggi buat ngelola program amal full time. Boleh tanya, antara Anda dan Pak Lu, hubungan apa? Dia orang yang 20 tahun lalu aku janji. Buat jaga dia, Hari ini di atas panggung, kata-kata kamu itu, kalau sampai media ngeartiin berlebihan, bagian humas lu pasti lembur lagi. aku ngomong fakta. Nggak perlu humas. 20 tahun gak ketemu, kamu berubah banget. Sampai aku rasa yang berdiri di depanku adalah orang yang benar-benar asing. Kamu bukan lagi cowok yang dulu demi lindungin aku, berantem sama 3 anak gede. Selama 10 tahun di Kadel aku kerja M&A, udah lihat banyak orang hebat, tapi kamu dibanding mereka semua, bikin aku gak sih? Yang berubah cuma jabatan. Yang lain nggak berubah. Lu Chen, sekarang kamu jadi taipan terkaya ratusan miliar, di luar banyak orang yang ngincer kamu, banyak perhitungan kepentingan, aku paling ngerti soal itu. Aku mundur dari jabatan di Kadel, bukan karena nggak bisa lanjut, tapi karena aku nggak mau lagi berdiri di posisi lawanmu. Sekarang aku nggak punya apa-apa. Nggak punya jabatan, nggak punya gaji tahunan, nggak punya status mewah itu, aku cuma Shen Xiaoman. Jadi aku mau tanya kamu, sekarang gimana pendapatmu? 2 tahun lalu pas di meja makan, aku dihina langsung sama mantan istri dan kerabatnya. Pakai bahasa Spanyol. Mereka bilang aku sampah. Nggak berguna sama sekali. Tapi aku nggak ngomong sepatah kata pun. Cuma dengerin aja dengan tenang. Kenapa nggak lawan balik? Ada orang yang mendekatimu, demi uangmu. Beberapa orang mendekat padamu, demi dirimu. Uang bisa beli banyak hal, tapi nggak bisa beli ketulusan. Shenmo, jawab aku. Kamu resign dan datang cari aku. Demi apa? Kalau aku demi uang, dulu di panti asuhan, aku nggak bakal kasih setengah jok itu nyodorin ke kamu. Aku tahu. Aku cuma mau dengar langsung dari mulut kamu. Li Xuan, ada apa? Bos lu ada masalah, ada yang lapor resmi ke Departemen JJ. Grup lu, kita transfer aset ilegal, materi laporan, udah tersebar di sistem internal. Siapa yang lapor resmi? Pelapornya, Pak Tua Liu, manajer rumah tangga keluarga lu. 8. Bos lu, Pak Liu udah serahin materi ke Departemen JJ, menuduh almarhum ayah kamu, lewat cara nggak benar, dapetin aset awal grup lu. Begitu berita keluar, hari ini waktu buka pasar belum setengah jam, saham grup lu udah turun batas. Pak Liu jadi manajer di rumah kita selama 40 tahun, dia pasti nggak mungkin suka rela lakuin ini.
Selidiki, Pak Liu jadi manajer di rumah kita selama 40 tahun, dia pasti nggak mungkin sukarela lakuin ini. Selidiki, siapa aja yang dia temui belakangan ini. Ada apa di keluarganya? Udah kirim orang buat selidiki. Sebelum pesawat mendarat pasti ada kabar. Bos Lu, udah ketahuan. Cucu Pak Liu, Liu Linlin, beberapa hari lalu, diculik sisa anak buah Chen Yongchang. Mereka pakai nyawa Liu Linlin, paksa Pak Liu maju lapor resmi. Pak Liu nggak mau, mereka kirim video. Linlin diikat di Chen Yongchang udah masuk bui. Anak buah lamanya, berani bikin onar di dalam negeri. Mereka cuma mau pakai Liu Bo sebagai pisau. Di tubuh grup Lu, tusuk luka yang paling dalam, culik seorang gadis kecil umur 8 tahun. Paksa orang tua nurut, beritahu polisi Jiangcheng. Bagikan yang kita punya. Semua intel tentang sisa-sisa Chen Yongchang. Lacak posisi Liu Linlin. Selamatkan dia dengan cara apapun. Pak, Liu, Mas, Aku nggak enak sama keluarga lu. Mereka ngurung cucuku. Mas, di video yang mereka kirim, Linlin diikat di kursi, mulutnya ditempelin selotip. Dia nangis terus. Mereka bilang kalau nggak nurut, tangan Linlin dipotong. Mas, aku nggak lakuin. Mereka bakal bunuh dia. Aku nggak ada cara. aku Liu Degui. Udah hidup 70 tahun, mati pun nggak masalah. Tapi Lingling masih kecil. Bener-bener nggak ada jalan, Mas. Pak Liu, kamu udah urus keluarga lu 40 tahun. Ini bukan salahmu. Linlin, aku bakal bawa dia pulang dengan selamat. Gimana situasi di dalam? Tersangka itu bayaran Chen Yongchang dari luar negeri. 3 orang nekat. Mereka bawa golok dan pisau. Mereka udah ancam. Setengah jam nggak lihat. Uang dan helikopter. Mereka bunuh dia. Bos lu. Mereka ini udah orang nek. Nggak ada jalan keluar. Pasti mereka bakal bawa megafon. Aku yang bicara sama mereka. Aku Lu Chen, bikin syarat aja. Berapapun uangnya, aku kasih. Lu Chen, uang tunai 10 juta, helikopter penuh bensin, setengah jam nggak lihat barangnya. Kami buang cewek ini, lempar dari lantai 2. Uang tunai bisa dikumpulin, izin rute helikopter butuh waktu. Aku bisa lakuin satu hal dulu. Aku masuk sendiri, jadi sandera kalian. Berhenti, tangan di belakang kepala, jangan bergerak. Uang lagi diambil, rute lagi diurus. Sekarang lepasin orangnya. Lu Chen, kamu telepon minta media bikin pernyataan. Bilang Chen Yongchang difitnah sama kamu. Sekarang juga. Kalian pikir, dapat uang tunai dan helikopter, bisa keluar dari Jiangcheng? Kak, maksudnya apa? Apa di luar udah dikepung habis? Artinya kalian udah ditinggalin. Sekarang lepasin orang, itu dianggap menyerah. Lo berani mainin kita? Gua bunuh lo duluan. Kak Lu, aku takut banget mereka bilang mau potong tangan aku. Aku takut nggak bisa ketemu kakek lagi. Nggak apa-apa, udah aman. Kakekmu nunggu di rumah. Kamu berani banget. Lingling, gadis paling berani yang pernah aku lihat. Tuan, aku minta maaf sama kamu. Aku hampir hancurin keluarga lu. Pak tua yang sudah nggak bakal maafin aku. Pak Liu, kamu udah rawat keluarga lu selama 40 tahun? Ini bukan salahmu. Urusan sisanya biar aku yang urus. Tapi berita di luar ngujat kamu habis-habisan. Harus klarifikasi, Tuan. Linlin, kamu mau maju ke depan, ngomong ke semua orang kebenaran. Bilang ke mereka, kakekmu demi nyelamatin kamu. Terpaksa lakuin hal-hal itu. Aku mau Kak Lu. Aku nggak takut. Aku mau semua orang tahu kalau kamu sama Pak Polisi yang nyelamatin aku. Aku nggak mau mereka ngomongin kamu jelek. Kabarin semua media, 2 jam lagi bikin konferensi pers klarifikasi. Pak Lu, rumor di internet, bapakmu dulu secara ilegal, mindahin aset besar-besaran. Boleh tanya, apa itu benar? Saham Lus turun terus sampai limit, investor rugi besar. Lus nggak mau minta maaf? Hari ini kita adakan konferensi pers ini, buat menghancurkan rumor. Tapi sebelum hancurin rumor, aku mau kalian kenalan sama seseorang dulu. Teman-teman media semua, aku cucu dari Pak Liu. Nama aku Liu Linlin. Hari ini aku berdiri di sini karena nggak mau orang yang nyelamatin aku difitnah. Beberapa hari lalu, aku diculik orang jahat. Mereka ngikat aku di tiang. Aku diancam pakai pisau. Mereka paksa kakekku jadi saksi palsu. Kakekku bohong demi nyelamatin aku. Dia nggak mau ngelakuin itu. Keluarga lu nggak pernah nindas kita. Kak Lu udah nyelamatin nyawa aku. Orang jahat itu yang paksa kakekku bohong. Semua ini gara-gara penjahat. Fitnah busuk mereka. Kalian jangan hujat dia lagi. Asisten Li. Lanjut. Perusahaan audit grup lu bakal lewat 3 lembaga independen. Untuk semua catatan 30 tahun terakhir, lakukan pemeriksaan tuntas. Laporan audit ada di sini. Silakan foto halaman per halaman. Kocokkan baris per baris. Martabat keluarga lu. Nggak boleh diinjak-injak. Aku nonton siaran langsung. Pembelaanmu di atas panggung. Kok kamu sini? Kaide, bukannya masih ada kerjaan penutup di sana? Di internet lagi ramai banget. Mana bisa aku diam aja? Tiket pesawat udah diganti. Pulang lebih cepat 3 hari. Dengan ucapanmu itu, biarpun masalah ini segede apapun, udah worth it. Bos Lu, konferensi persnya efeknya bagus banget. Semua headline berita lagi muat.
Video itu aku taruh di sini. Nanti kalau sempat, lihat sebentar, udah diduga, kemenangan hari ini bukan cuma harga saham, tapi reputasi keluarga lu. Para tamu. Akhir-akhir ini banyak orang nanya ke aku, rumah kasih dan panti sosial umum. Kenapa mesti investasi puluhan miliar? Buat amal murni, dulu aku terpisah dari orang tua. Di panti asuhan 7 tahun lamanya. Rasa lihat anak lain diadopsi. Sementara aku cuma bisa di balik pintu besi. Ngelihat mereka pergi. Rasanya, nggak ada yang lebih paham dari aku. Aku berharap, setiap anak yang keluar dari sini nggak bakal lagi punya rasa takut ditinggal dunia. Aku berharap pas mereka gede nanti, ingat masa kecil. Yang kebayang, bukan pintu besi berkarat, dan kamar yang bocor, tapi orang yang mereka cintai, dan rumah yang hangat. Panti asuhan Gao Dayuan. Udah 20 tahun. Nggak nyangka, pohon akasia tua ini ternyata masih ada. Aku beli tanah ini dengan harga mahal. Aku suruh mereka pertahankan pohon ini. Pohon ini udah lihat banyak hal. Nggak boleh roboh. Kamu masih ingat nggak? Aku bilang kita mau di bawah pohon tua. Ngubur kapsul waktu. Coba gali dan lihat. Kamu beneran ngubur sesuatu? Shen Xiaoman nanti akan nikah dengan Lu Chen. Setelah Lu Chen besar, mau bangun panti asuhan terbesar di dunia. Waktu itu kamu nulis kata nikah aja salah. Ini semua? Kapan kamu nulis ini? Kok aku nggak pernah lihat? Biar kamu tahu, aku nggak pernah lupa sama kamu. Kak Lu, orang luar penasaran banget, di dalam hidup Kak Lu, harta terbesar apa sih? Harta terbesarku, bukan nilai pasar Lu Group. Data bisa diperbarui. Piala juga bisa berdebu. Harta terbesarku adalah orang-orang penting, yang masih ada di sampingku. Orang yang terpisah bisa bertemu lagi, yang hilang bisa kembali. Itulah dalam hidup seseorang, harta yang paling gak tergantikan. Lewat kesempatan ini, Lu Group secara resmi mengumumkan penunjukan. Ibu Shen Mobai akan menjabat sebagai Ketua Pertama Yayasan Amal Lu Group. Kamu panggil aku ke kantor mau ngapain di bawah? Masih banyak tamu yang belum diantar. Urusan jamuan. Li Shun yang urus. Coba kamu lihat dulu ini. Lu Chen, ini ngapain sih? Kapan bikin semua ini? Kamu tahu, aku bukan orang yang paham romantis. Aku nggak bisa bicara manis, nggak bisa bikin kejutan. Hal paling nekat yang pernah kulakukan dalam hidup adalah 20 tahun lalu, ngejar kereta api lari 3 km. Tapi sejak ketemu kamu lagi, aku selalu mikir, andai saja bisa nemuin kamu lebih awal, kamu nggak bakal tanya aku di pinggir sungai. Apa yang kamu pikirin sekarang soal kalimat itu? Waktu ngomong, suaranya gemetar gitu. Jadi hari ini aku mau nanya ke kamu mau nggak biarin pasangan giok ini nggak pernah pisah lagi? Lu Chen, kamu serius? Bukan karena mau ngimbangin, atau karena aku masih hutang jawaban ke kamu? Tapi kamu benar-benar udah pikirin baik-baik? Udah yakin mau habisin sisa hidup bareng aku? Xiaoman, lihat jok ini, aku gabungin mereka. Karena di hatiku, mereka emang udah seharusnya jadi satu. Retaknya itu bagian dari mereka. Kayak 20 tahun ini bagian dari kita. Tapi bukan perpisahan, tapi penantian. Mereka nggak pernah terpisah. Ikatan mereka nggak pernah putus. Sepanjang hidupku, aku udah bikin banyak keputusan. Tapi nggak ada satu keputusan pun yang bikin aku mikir selama 20 tahun, hari ini aku melamar kamu. Bukan karena aku mau nebus sesuatu, tapi karena aku nggak mau pisah lagi sama kamu. Aku mau. Aku udah nunggu 20 tahun, akhirnya bisa dengar kamu nanya sendiri. Aku sumpah, setiap hari setelah ini, aku nggak bakal bikin kamu nunggu lagi. 20 tahun lalu aku ketinggalan kereta itu. Tapi mulai sekarang, kemanapun kamu, di situ aku ada. Aku cuma mau beli sepasang cangkir, kamu ngosongin seluruh mal. Nggak kebangetan banget? Aku ingat kamu bilang di konferensi pers, uang Lu Corporation bukan buat dihambur-hamburin. Omongan di konferensi pers itu buat investor, buat kamu, nggak dianggap mubazir. Aku cuma mau kamu milih dengan tenang, nggak diganggu siapapun. Yang ini gimana? Nanti taruh di meja makan rumah kita. Kamu pakai satu, aku pakai satu. Oke, terserah kamu. Mulai hari ini, setelah ini semua nurut kamu. Bos Lu, Mbak Shen, saya bungkusin sekarang. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua. Xiaowan, lo udah lihat berita belum? Itu bos lo dari Lu Group, yang dulu sama lo, yaitu orang terkait. Dia semalam ngelamar, disiarin langsung dari awal sampai akhir. Bunga api di pinggir kali setengah jam. Aku seumur hidup belum pernah lihat kemeriahan kayak gini. Kembang api sebanyak itu. Lamaran ditujukan ke siapa?
Itu dari Yayasan Yang. Ketua wanitanya, namanya Shen Mopai. Di foto dia cantik banget. Di berita juga bilang, pernikahannya udah dipersiapkan. Mau bikin sangat meriah, semua tokoh kota mau datang. Dia mau menikah. Dengan wanita itu, ngomong-ngomong. Kalian dulu kan suami istri. Nasib kamu ini, aku nggak jadi ngomong. Kamu jangan masukin hati ya, soal jodoh ini, nggak bisa dipaksain. Kamu ikhlasin aja. Dia mau menikah. Dia beneran gak mau aku lagi? Dia pernah bilang jalan ke depan. Masing-masing jalannya itu Ini enggak, sini nggak boleh jualan. Udah bilang berkali-kali, hari ini harus bongkar. Kalau nggak pergi juga, kita sita barang sesuai aturan. Maaf, ini pergi. Langsung bongkar, langsung bongkar. Lu Chen, tahun 2022, tahun 2022, langit, aku berjalan bersamamu tinggi-tinggi tanpa bab festival. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Kamu balik lihat aku dong, tadinya masih pakai cincin yang aku beli. Itu bukti di hatinya pasti masih ada aku. Asal aku pakai rok nih, berdiri di depannya, dia pasti maafin aku. Enggak, aku nggak bisa menyerah gini aja. Dia cuma dikelabui sama wanita itu. Kita punya ikatan suami istri 10 tahun. Mana mungkin dia bilang lupa langsung lupa. Bu, ini nggak ada janji. Pak, lu nggak terima siapapun. Tolong jangan ganggu kerja kami. Aku Lin Wan. Aku mantan istrinya. Kamu bilang sama dia. Aku datang, dia pasti mau temui aku. Kamu telepon aja. Dia pasti yang... Bu, tolong jangan bikin ribut di sini. Setiap hari banyak orang ngaku keluarga. Kalau nggak pergi, kami nggak akan segan. Kamu imut banget, kamu berhak apa? Aku sama dia udah 10 tahun jadi suami istri, kamu Lin Wan. Iya, emang kenapa? Jangan mikir kamu menang. Kita udah 10 tahun jadi suami istri, nggak sebanding sama kamu. Di sini banyak orang, ayo kita ngomong di Sayang! Kamu cuma mau pamer aja kan? Pamer kalau kamu sekarang jadi nyonya Lu, aku kasih tahu kamu. Kalau nggak karena aku salah paham dulu, nggak bakal nyampe ke kamu. Aku nggak datang buat berantem sama kamu. Aku cuma mau ngasih tahu kamu. Lu Chen nggak pernah benci kamu. Nggak benci aku. Dipaksa sampai begini. Sekarang aku cuma bisa di kios murahan. Jual bunga buat hidup. Kamu bilang dia nggak benci aku. Nggak ada yang maksa kamu. Jalan itu kamu pilih sendiri. Perjanjian jaminan ayah. Kamu yang tanda tangan sendiri. Setiap pilihan antara kamu sama dia selalu ngasih kamu kesempatan buat balik. Kamu tahu nggak? Waktu dia baru nyebut kamu sama aku, cuma bilang, nggak semua orang bisa temenin kamu sampai akhir. Beberapa orang muncul di hidup. Cuma buat bikin kamu sadar, siapa diri. Nggak semua orang bisa temenin kamu sampai akhir. Setelah rumah itu disita pengadilan, dia yang anonim bayarin biaya rumah sakit ayah kamu. Izin usaha kios bunga kamu, kenapa bisa cepat keluar? Dia bilang, bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, nggak mau kamu susah hidup, nggak mungkin dia sebegitu bencinya sama aku, dia lihat aku di basement parkir. Di dalam ini ada 200. Dia bilang, anggap aja sebagai kompensasi terakhir buat kamu. Passwordnya tanggal nikah kalian. Ambil uang ini, cari kerja yang bener, jalani hidup dengan baik. Jangan usik lagi, dia sekarang bahagia banget. Halo, ini, aku nggak bisa terima. 1% ini beneran, aku nggak bisa ambil. Ini yang pantas kamu dapatkan. Bisnis lu bisa sampai sejauh ini. Ini berkat kamu. Tanda tangan aja. Palio, ini kunci rumah di pinggir barat yang ada. Halaman. Halamannya besar, bisa tanam bunga, juga bisa tanam sayur. Kamu udah tua, saatnya kamu santai-santai. Mas, budi baik mas. Aku Liu Degu. 7 turunan pun nggak bakal lunas. Almarhum Pak Besar di atas sana. Pasti bangga sama mas. Pak Liu, Lu Chen selalu anggap Pak Liu kayak orang tua sendiri. Ini bukan soal budi, ini tanda sayang. Terima aja dengan tenang. Nanti kita sering-sering jenguk Pak Liu. Akhirnya mendarat. Li Xun udah konfirmasi arah angin. Segera mendarat, jangan nyimpang dari tengah pantai. Buka pintu kabin. Lu Chen, kamu gila. Ini pakai berapa banyak sih bunganya? Dulu kecil, kamu suka lihat panti asuhan. Kamu jongkok di pojok tembok lihat satu tangkai bunga liar. Bisa tahan ngeliat sepanjang musim panas. Waktu itu aku mikir, nanti kalau udah kaya, akan bikin kamu lihat bunga tercantik di dunia. Kebangetan banget. Ini mubazir berapa duit? Aku ingat di acara launching lu grup, kamu ngajar investor kan nggak kayak gitu? Aku kerja keras cari duit, tujuannya buat hari ini, biar bisa boros tanpa mikir. Kalau kamu rasa kurang, besok aku suruh orang tebar lagi. Kali ini ganti mawar putih. Jangan, udah, cukup banget. Ini lebih dari mimpi pernikahan yang aku bayangin. Lebih cantik sejuta kali. Tapi, Mas Lu, sepatu hak tinggiku penuh kelopak bunga. Jalan di pantai susah banget. Kalau gitu nggak usah pakai. Lepas sepatunya, pantainya lembut, nggak bakal sakit. Kamu pegangin buat aku. Kamu bilang, kalau media motret sepatu nikah limited edition, kamu jinjing kayak sandal, bakal jadi headline lagi nggak?
Aku nggak cuma bantu pegang sepatu, aku masih mau gandeng tangan kamu sampai tua. Kalau ke foto ya udah, biar mereka lihat gimana Lucien manja-manjain istrinya. Sekarang kamu makin jago aja. Dulu di panti asuhan, kamu bahkan gak mau ngomong. Satu kata aja diem kayak patung. Anak-anak lain ajak aku main. Kamu lama banget ngeluarin satu kalimat. Dia hari ini gak enak badan. Kamu jangan ganggu dia. Si pendiam itu udah gede, udah belajar gimana bikin istri Kamu puas? Pemandangan ini keren bang. Malah di pulau ini, dibangun gereja kaca semua. Pulau ini dibeli sama dia. Iya dong. Katanya pulau ini habis belasan miliar. Tapi lihat tuh. Iya, anak cewek kecil itu punya siapa? Dek, tangan kamu jangan goyang. Musik di dalam udah bunyi. Kita mau dorong pintu sekarang. Aku terlalu semangat sih. Kak Shen hari ini kayak bidadari. Nanti kalau aku gede, aku mau kayak cantik dan pinter. Nikah sama orang yang sebaik Kak Lu. Xiaoman, tarik napas. Jangan grogi. Mama masih ingat hari pertama kamu sampai Amerika. Kecil kayak kucing kaget. Sembunyi di balik pintu gak mau keluar. Cepet banget kamu mau nikah. Ma, Pak, makasih. Udah biayain sekolah aku. Dukung semua yang aku mau lakuin. Juga makasih. Hari ini temenin aku jalan in. Anak bodoh, kamu kebanggaan kita. Dari hari pertama juga udah. Ayo, pengantin cowok udah nggak sabar. Lucien, 20 tahun lalu, kita adopsi dia. Waktu itu dia kecil banget. Hari ini aku serahin putriku yang paling berharga. Ke kamu. Pak, tenang aja. Mulai hari ini, nggak ada yang bisa ambil dia dari aku. Baik, dia udah nunggu bertahun-tahun, akhirnya dapat orang yang tepat. Pak Lu. Selamat ya buat kalian. Capek banget ya kamu, Li Hun. Bertahun-tahun lamanya. Setiap hal, semuanya bikin kamu capek. Pak Lu, kamu mau nggak nikahin Mbak Shen Mobai jadi istri kamu? Entah miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu sayang, hormati dan lindungi dia, sampai mati. Aku kamu tahu kata siapa? Mbak Shen Mobai. Kamu mau nggak nikah sama Pak Lucien? Entah miskin atau kaya, sehat atau sakit. Selalu sayang, hormati, dan lindungi dia. Sampai mati. Aku mau. Sekarang, pengantin pria boleh cium pengantin wanitanya. Udah nunggu kalimat ini 20 tahun,